Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati segenap pengurus Masjid Masyidah Harapan Baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur para pengurus. Kemudian Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang insya Allah kita hamba Allah yang beriman, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kajian kita tentang kitab ulama-ulama yang ada di Nusantara. Jadi kemarin waktu subuh, waktu semalam, ketika kita buka, kita kupas, kita sampaikan bahwa ada ulama-ulama Nusantara kita ini Pak, yang memiliki pengaruh besar bagi peradaban dunia. Maka banyak, kebetulan di masjid itu Bu, mayoritas orang Pasaman Pak. Jadi bilang Ustadz lupa menyebutkan ada tokoh dari Pasaman, Bonjol, Imam Bonjol. Oh iya Pak, saya bilang. Jadi ternyata Imam Bonjol itu ulama. Beliau itu Pak, di samping pahlawan Indonesia, tapi beliau juga ulama. Jadi ulama, banyak ulama ini. Berapa bulan yang lalu Bu, saya juga pernah ceramah saya Bu. Udah mau Bu. Ceramah saya berapa bulan yang lalu datang masyarakat situ. Di sini ada ulama Ustaz. Siapa dia Buya? Namanya Syekh Faqih Abdurrahman Rafi. Jadi kalau dibilang faqih itu paham fikih. Jadi kalau ada orang di masjid bual-bual, apa hukumnya Syekh Faqih? Tahu dia tuh Syekh Faqih itu. Bagaimana hukumnya kalau ada misal di majelis ilmu tak pernah datang tapi menceritakan orang majelis ilmu, atau Syekh Faqih itu. Makanya orang majelis ilmu ini Bu, apa kata Nabi? Orang yang selalu hidup di majelis ilmu ini, dia itu miniatur daripada raudhah min riyadil jannah. Apa arti raudhah? Taman surga. Jadi miniatur taman surga itu ada di majelis ilmu ini Pak. Betul itu Ustaz. Kami biasa aja merasakan majelis ilmu ini, berarti hatinya belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW katakan, mani jitama'a, siapa yang berkumpul dalam satu tempat, mereka tak hanya berkumpul tapi yatadarasunal Quran. Mereka mendengarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan Al-Quran seperti malam hari ini kita lakukan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad? Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepadanya ketenangan karena dia tahu disitulah turun para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak jangan dikira sab-sab kosong ibu yang di belakang tuh tak ada malaikat. Ada malaikat tuh Bu. Seram dong Ustaz. Kalau malaikat jangan dipikirkan seram. Tapi kalau setan di belakang tuh barulah pikiran seram. Jadi kalau turun malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan kita yang pada malam hari ini adalah hamba Allah yang beriman. Kenapa? Karena kita duduk satu barisan bersama makhluk Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum, yang tak pernah tersentuh dosa besar maupun dosa kecil. Itu dia malaikat. Jadi malaikat duduk bersama kita, turun mendengarkan ilmu agama. Dan ibu bisa minta nanti ketika di surga. Apa permintaan ibu? Ya Allah, aku di dunia selalu
mendengarkan majelis ilmu di Masjid Masyitah. Terus apa permintaan engkau? Aku minta tolong hadirkan majelis ilmu sebagaimana aku pernah lakukan ketika di dunia. Tapi ustadznya yang menjadi pembicara di depannya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ibu minta yang menjadi ustazahnya di depan adalah Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah Pak kenikmatan terbesar orang yang selalu di majelis ilmu, pengurus selalu buat kajian. Makanya alhamdulillah di depan tuh udah bagus tuh Pak, spanduk besar. Tak hanya di depan, di situ juga terpampang tuh. Majelis ilmu Masjid Masyitah. Karena kita bersyukur Pak. Kenapa bersyukur? Saya pernah ceramah di ujung Pulau Bengkalis, hampir dekat dengan Malaka Pak. Nama desanya Prapat Tunggal. Waktu kita ceramah bulan Ramadan Pak, apa kata jemaahnya? Ustadz, iya, kami senang sekali didatangi Ustadz. Loh kenapa begitu Pak? Karena kami selama bulan suci Ramadan 29 hari atau 30 Ramadan, malam Ramadan, tak pernah sedikit pun dikunjungi oleh Ustadz atau Ustazah. Bayangkan Pak, selama Ramadan tak ada kultum Ramadan. Kita jangankan malam Ramadan, pasti setiap malam sebelum taraweh, ba'da isya, ada kan kultum kan? Atau ceramah 15 menit, kalau nggak dari MDI, dari IKMI. Tapi di pelosok-pelosok desa Pak, itu tak ada Ustadz. Bayangkan 30 malam Ramadan tak ada Ustadz. Kita jangankan malam Ramadan, ba'da subuh pun ada kajian, ba'da maghrib pun ada kajian. Kemudian qabla zuhur pun di Masjid Raya An-Nur tuh ada kajian. Maka bersyukur kita diberikan ketitipan oleh Allah seorang pengurus yang ternyata pengurus tersebut masih memikirkan majelis ilmu. Makanya selalu saya sampaikan setiap mukaddimah Pak, yang sama-sama saya hormati segenap pengurus, semoga dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena karakter orang memakmurkan masjid itu 3 Pak. Pertama, bangun masjid. Alhamdulillah kita sudah bangun Masjid Masyitah ini. Yang kedua, ramai-ramai mengisi masjid itu dengan ibadah. Salah satu wajibnya ramai-ramai melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Cukupkah 2 ini? Tidak. Yang terakhir, mesti ada pengurusnya. Jadi jangan dipikir Pak, pengurus ini tidak masuk kategori orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi orang-orang yang pengurus masjid itu, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka salah satu masuk kategori orang yang memakmurkan masjid? Kita masuk di masjid ini Pak, masjid ini kita masuk, udah disediakan lampu, AC udah hidup, karpetnya bersih, kamar mandinya bersih, betul nggak Pak? Siapa di belakang layar itu Pak? Yang di belakang menghidupkan lampu ini, yang di belakang layar membersihkan karpet ini, yang di belakang layar membersihkan kamar mandi ini, pengurus Pak. Siapa yang mereka itu datang lebih awal, bahkan pulang lebih akhir kalau bukan pengurus? Maka mereka ini Pak, jangan anggap sepele. Ini kadang enggak ada sampah sebelah di situ, satu permen, cuma sampah permen Kopiko misalnya. Dia bilang, kau kan pengurus, bersihkan sini. Apa salahnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ambil misalnya sampah kecil itu, kita buang di tong sampah. Begitu juga dengan takmir masjid. Jangan dianggap mereka ini orang sepele Pak. Mereka takmir ini salah satu dari bahasa memakmurkan. I'tamara, mereka adalah orang-orang memakmurkan masjid. Makanya banyak beberapa masjid Pak bubar. Kenapa bubar? Gara-gara pengurusnya ada 2 kubu. Ini pengurusnya 2 kubu Pak. Jadi bukan partai aja 2 kubu. Pengurus masjid pun ada juga 2 kubu, makanya tutup. Ini pernah saya itu Pak ceramah di masjid, imamnya sholatnya ngadap lurus Ka'bah. Maksudnya seperti ini, lurus nih sajadahnya. Satu lagi pengurusnya bersikeras, tak bisa dong. Kemarin sering terjadi gempa, maka lempengan bumi ini agak goyang sedikit, jadi agak miring kita menghadap Ka'bah, kata dia. Jadi ada tuh di masjid tuh miring Pak sedikit karpetnya. Imamnya lurus, makmumnya miring sedikit ke kiri. Saya bilang ini bagaimana caranya? Ternyata memang pengurusnya berbeda Pak. Ada pula kadang imamnya yakin agak miring ke kiri,
Makmumnya punya keyakinan lurus. Ini tak mungkin, ini harus lurus nih. Kenapa? Karena masjid ini dibangun oleh datuk nenek moyang kami dari dulu memang sudah lurus. Lurus dia. Jadi imamnya bengkok sedikit, makmumnya lurus. Kenapa? Gara-gara pengurusnya tidak solid. Pernah juga kemarin ceramah saya. Gara-gara persoalan doa setelah sholat itu Pak, ada yang sama-sama, ada yang sendiri-sendiri, kan begitu. Ada yang sama-sama, ada yang sendiri-sendiri. Saya selalu kalau disilahkan orang jadi imam Pak, selalu saya bilang pengurus masjid, silakan Ustaz jadi imam saya. Sebelum takbiratul ihram Bu, pasti saya bilang, masjid nih doanya sama-sama atau sendiri-sendiri selesai sholat. Kenapa? Karena ada kawan kita Muhammadiyah yang doanya sendiri-sendiri dan dia tidak menyalahkan doa sama-sama. Yang Wahabi itu menyalahkan sama-sama. Jadi di sini doa sama-sama Ustaz. Kalau doa sama-sama pasti diawali dengan zikir, macam imam kita tadi. Astagfirullahaladzim, kan gitu kan Bu? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi zikirlah saya Pak. Belum selesai zikir lagi, langsung teriak orang belakang. Teriak dia Bu. Kuat pula dia teriak. Terkejut saya. Ini ngapa orang nih katanya. Zikir juga Pak. Tapi hati saya bercakap juga nih. Apa Bapak nih marah-marah saya? Oh jangan-jangan marahin anak-anak yang lagi berisik. Jadi kan kadang ada orang zikir anak-anak belakang berisik belak dia. Mungkin dia marahin anak berisik nih. Atau marahin anak-anak yang di luar itu main mercon. Kan gitu. Selesai saya sholat Pak, datang pengurus masjid. Ustaz, iya. Maaf Ustaz, masjid kami ini ada 2 kubu Ustaz. Lah saya bilang 2 kubu saya bilang. Kenapa 2 kubu? Karena di sini doa sama-sama, ada sendiri-sendiri. Makanya saya bilang di awal tadi, apakah doanya di sini sama-sama atau sendiri-sendiri? Karena saya pernah Pak, saya nggak nanya. Dulu pernah saya ceramah di Duri, nggak tanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya bantai astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu saya doa. Selesai doa walhamdulillahirabbil alamin. Saya lihat belakang hilang orang. Lupanya masjid itu masjid Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi selalu saya sampaikan pengurus masjid itu termasuk kategori orang memakmurkan masjid. Maka kita doakan semoga dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kalau saya ceramah-ceramah tentang ulama-ulama kita Nusantara ini banyak ya. Ustaz tolong nanti sampaikan ulama kami ada bukunya ini, dikasih saya. Kemarin saya dapat buku dikasih penyebaran pertama Thariqah Naqsabandiyah di daerah Provinsi Riau, dikasih walaupun masih dalam bentuk ketikan. Jadi kita lanjutkan yang kemarin itu tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini Pak, kemarin yang sudah kita bahas memaknai tentang syahadat. Kita lanjutkan tentang wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia meyakini tentang syahadat yang kedua yaitu memaknai beriman bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Ini udah masuk bulan Rabiul Awal. Banyak-banyak buat Maulid Nabi. Sekali dalam tahun kita buat masjid Masjitah tak apa-apa, tapi ibu kalau ada misal masjid sebelah buat Maulid Nabi hadir. Tak bisa datang, banyak-banyak bersolawat karena ini bulan lahirnya Nabi. Apa kata Syekh Nawawi? Makna daripada Muhammad Rasulullah anta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina. Jadi ada 4 ya Pak. Jadi syahadat itu artinya pertama engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempercayainya, yakini dan mengetahui anna sayyidana nabiyina Muhammad. Syekh Nawawi ini Pak masih menggunakan kalimat sayyidina dia. Bayangkan Bu. Apa katanya? Anna sayyidana wa nabiyina. Dia bilang bahwa sayyidina. Jadi kita tuh sunnah bilang sayyidina. Hari ini orang pelit bilang sayyidina. Kepada Muhammad tak ada sayyidina bilang. Sayyidina itu tuan artinya. Makanya bulan Ramadan Bilal, kan ada pakai Bilal sini kan Pak Yan kan? Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Itu yang diajarkan orang-orang tua kita. Tak hanya sayyidina wa maulana
wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Banyak dibilang begitu. Kenapa kita memuliakan Nabi? Kadang kita sama orang, Pak, Assalamualaikum Pak Haji, Pak Haji bilang. Padahal belum tentu dia haji atau tidak, tapi karena sering pakai kopiah haji, baju kopiah putih, Pak Haji tadi. Tapi lo lah hajinya. Mungkin berangkat haji, tapi Haji Abidin. Tahu Haji Abidin? Atas biaya dinas. Macam saya ini Haji Abidin nih. Atas biaya dinas. Dapat SPPD. Kenapa kok kita bilang Pak Haji? Menghormati. Ini masa manusia mulia kita tak pakai Sayyidina. Tapi Ustaz, ada dalilnya Nabi Muhammad SAW bilang tak ada Sayyidina. Beda kan konteksnya. Nabi itulah sifat tawaduknya. Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ketika kami menumpai engkau, apa yang alangkah baiknya kami ucapkan kepada Nabi? Jadi ada sahabat mau ketemu Nabi Muhammad, ungkapan apa, kata serapan apa yang harus kami ucapkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad? Nabi katakan, apa kata Nabi? Ucapkanlah Muhammad SAW. Nabi, Pak, merendah diri. Bukan berarti Nabi mengajarkan kepada sahabat tuh, hei sahabat, ucapkanlah nanti ketika bertemu dengan aku Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Habibina. Itu para sahabat dan para ulama mengajarkan, Pak. Sama kayak kita. Saya kadang di WA, kadang jamaah, Ustaz kirimkan nama. Saya kirim Muhammad Nasubli. Tolong Ustaz nama lengkap, barulah nama lengkap. Bukan berarti Bapak Ibu yang Allah muliakan ketika kita kirim dengan ucapan nama kita yang terlengkap, itu bukan berarti kita itu khawatirnya nanti ada rasa ria dan ujub ketika kita sebutkan semua titel kita. Tapi Nabi ajarkan Bapak Ibu yang Allah muliakan kepada sahabat, panggillah Muhammad. Tapi pada saat itu sahabat SAW, sahabat Nabi itu berkumpul berijma mereka bahwa yang kita ucapkan Sayyidina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril, ya Jibril, ketika turun engkau di bumi, temalinglah Sayyidina Muhammad. Jadi Allah menyebutkan dengan kalimat Sayyidina. Bahkan ayatnya, Pak, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Perhatikan, Pak, di setiap Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabi selain Nabi Muhammad dengan nama, Pak. Ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Ya Adam, pakai Adam. Kemudian Allah ketika memanggil Nuh alaihissalam, ya Nuh irkam, bangunlah perahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, ada kalimatnya kuni, ya naru kuni wa bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi ketika Nabi Allah katakan Isa, ya Isa. Tapi ketika Allah panggilkan Nabi Muhammad, tak ada menyebutkan ya Muhammad, tapi Allah katakan ya ayuhan nabiyyu. Atau Allah panggil dengan kata yang lain, ya ayuhal muzammil. Atau Allah panggil dengan kalimat-kalimat yang thayyibah yang tidak ada sedikit pun langsung menyentuh dengan nama Muhammad. Begitulah takzimnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun Bapak Ibu yang Allah muliakan juga ucapkan kepada Nabi Muhammad, jangan kalimat Muhammad, tapi Sayyidina, minimal Sayyidina. Lalu Ustaz, kalau ada orang bilang kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, balaslah, Pak. Orang yang paling pelit di dunia ini, bakhil, kedikut, itu adalah ketika ada sahabatnya, saudaranya mengucapkan Sayyidina Muhammad atau berselawat, dia tak balas dengan sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu bapak kalau ada UMC, ustadz, siapapun lah kalau bilang mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita jawablah sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, ini bulan Maulid. Kenapa kita bilang? Karena memang itulah kita minta, Bu, syafaat Nabi SAW. Nabi itu nanti memberikan syafaatnya, Pak. Idza sama'un fatarat, pada saat langit terbelah. Langit itu terbelah. Langit itu warna biru yang bisa kita lihat. Jaraknya dari bumi yang kita pijak nih menuju langit itu perjalanannya 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Jadi kalau ada di media sosial bilang udah sampai ke langit pertama, itu bohong. Kalau bahasa Melayu bengak gitu.
Adakah manusia sudah sampai ke langit? Ada. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, para nabi menjaga setiap pintu langit ketika Nabi Muhammad Mi'raj. Tapi itu Allah spesialkan para nabi. Tapi selain para nabi tidak ada yang sampai ke langit. Para malaikat memang tempatnya sebagian besar di langit. Langit itu idza sama fatarat, terbelah nanti. Kapan? Pada saat dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ada macam-macam nama padang. Ada padang mahsyar. Ada padang Arafah. Padang Arafah itu di Mekah. Ada padang Panjang, Sumatera Barat. Ada padang Cedempuan, Sumatera Utara. Padang mahsyar itu berkumpul manusia, Pak. Dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir. Mereka semua para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi. Tak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad yang akan memberikan syafaat. Bapak Ibu, kondisi pada saat itu nanti idza sama'un fatarat, langit terbelah, gunung-gunung kal ihnil manfush seperti bulu domba yang bertaburan. Air mengeluarkan isinya, air laut mengeluarkan isinya, kemudian orang-orang yang berada di kubur bu'thirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang semuanya berjatuhan. Satu dengan yang lain tak lagi mengenal suami, tak lagi mengenal istrinya, istri tak lagi mengenal suaminya, anak tak lagi mengenal. Kala itu sibuk dengan urusan masing-masing, Pak. Dalam riwayat Bapak Ibu, matahari itu dekat. Sekarang matahari itu, kalau saya buka Google, jarak bumi dengan matahari 124 juta kilometer. 124 juta kilometer. Jarak bumi yang kita pijak nih dengan matahari 124 juta kilometer. Nanti idza sama'un fatarat, Bu, langit itu mendekat. Dan jaraknya kata riwayat itu sejengkal. Bukan 124 juta lagi, sejengkal. Secara logika manusia tentulah panasnya luar biasa. Saking panasnya Bapak Ibu, nanti orang tertatih-tatih mencari syafaat. Bertemu dengan Nabi Adam minta syafaat, wahai Adam, panas betul nih kondisi kala itu, Bu. Kami minta syafaat kepada engkau wahai Adam. Tolong sampaikan kepada Allah agar diberikan kepadamu syafaat agar kami merasakan dingin seperti kita malam hari ini duduk di Masjid Masyidah ini. Apa kata Nabi, Bu? Aku malu bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena ketika aku berada di surga saja, aku nggak bisa menahan nafsuku hingga pada akhirnya aku dikeluarkan dari surga. Bagaimana aku bisa menyelamatkan kalian semua sementara menyelamatkan aku dan istriku saja ketika di surga aku nggak sanggup. Jadi sekelompok orang ini meninggalkan Adam, Pak, karena nggak dapat syafaat Adam. Bertemu dengan Nabi Nuh, disampaikan yang sama lagi, wahai Nuh, ini matahari panasnya luar biasa, tolonglah sampaikan kepada Allah, tolong lobby Allah agar dipercepat hari perhitungan ini. Apa kata Nabi Nuh, Pak? Aku malu untuk bertemu dengan Allah, menyampaikan hajat tuan-tuan semua. Kenapa? Karena ketika aku punya anak bersama yang namanya Kan'an saja, aku nggak sanggup menyelamatkannya. Kan'an anaknya saja nggak bisa dia selamatkan. Bagaimana aku menyelamatkan kalian semua? Akhirnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekelompok orang ini meninggalkan Nuh karena tak mendapatkan syafaat. Berjumpalah kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi lagi dalam keadaan sujud lama kepada Allah. Sujud, Bu. Nabi sujud berdoa. Jadi doa yang paling mustajab seseorang itu fahuwa sajidun, di saat sujud. Seorang hamba, kata Nabi, tak disebut dekat kepada Allah bukan pada saat dia bergelantungan di pintu Ka'bah sambil menangis, tidak. Seorang hamba tidak dikatakan dekat kepada Allah bukan pada saat dia menangis di pintu Ka'bah, tidak. Tapi seorang hamba pada saat dia dekat kepada Allah, fahuwa sajidun, di saat sujud. Ibu, sujud itu rukunnya ada 7. 7 ini, Bu, Pak, harus mesti nempel ke lantai. Kalau 7 ini nggak nempel ke lantai, batal sujud maghrib kita tadi, batal sujud isya kita nanti. Apa itu? Yang pertama, kening. Ibu mesti kena kening ke lantai atau sajadah.
Itu yang pertama. Yang kedua apa? 2 telapak tangan, kanan, kiri. Udah 3. Kemudian apa lagi? 2 lutut, kanan, kiri, 5. Mesti nempel ke lantai. Kemudian apa lagi? 2 lutut, 2 telapak kaki bagian dalam, kanan, kiri, 7. 7 ini Pak, mesti nempel Bu ke lantai. Kalau hidung enggak Bu? Kenapa hidung enggak? Karena Nabi tahu hidung orang Pekanbaru pesek-pesek. Jadi kalau nggak kena ke lantainya tetap sah sujudnya. Ibu jangan paksa, kena nggak hidung enak, jangan berdarah nanti Bu. Jadi kalau nggak kena ke lantai hidung ibu tetap sah. Kenapa? Sunnah. Tapi kalau kena Ustaz ke lantai, afdol. Kalau nggak kena, sunnah. Jadi 7 ini mesti nempel ke lantai. Itulah sujud. Jadi kalau misalnya kepala kena ke lantai, tangan kiri kena, lutut kiri kena, telapak kaki bagian dalam kiri kena, kanan, tangan kanan, lutut kanan, kaki kanan nggak kena, ibu bukan sujud namanya. Terus Ustaz, ibu lagi senam yoga namanya itu. Jadi bukan sujud namanya. Jadi sujud tuh mesti nempel ke lantai ke 7-7-nya. Dan sujud yang terbaik, ini bagus nih sajadahnya. Pengurusnya lagi hebat juga. Sujud yang terbaik itu Pak, ketika ibu bapak sujud, lalu diangkat kedua telapak tangan ini, diletakkan ke belakang, lagi sujud nih, 2 telapak tangan diletakkan ke belakang. Lalu pada saat itu bisa nggak bapak ibu bangkit atau duduk iftirash? Kalau bapak ibu tak bisa duduk iftirash, maka itulah sujud sempurna. Tapi kalau seandainya ada orang masih sujud, 2 telapak tangannya diangkat ke belakang misalnya, lalu masih bisa dia duduk tanpa bantuan 2 telapak tangan, belum sempurna sujudnya. Bisa dibayangkan kan Pak kan? Bisa dibayangkan kan? Jadi diagak-agak aja Bu, dikira-kirakan aja kalau ibu sujud, ini pas nih, sajadah kita ini pas, kepala pas nih di atas, kaki pas. Kadang ada sajadah orang nempel mepet-mepet dia Pak. Akhirnya macam saya lah, badan saya tinggi, akhirnya saya sujudnya mengecil badan saya. Tapi kalau sajadah yang ada di Masjid Masyidah ini pas. Jadi ibu sujud yang sempurna itu ibu kira-kirakan aja lah. Bapak kira-kirakan ketika mau sujud, 2 telapak tangan, kalau ibu angkat ke belakang, bisa nggak duduk lagi? Kalau nggak bisa, itulah sujud yang sempurna. Paham Bu ya? Perlu pula dipraktek. Nih contoh nih, kalau dipraktek kamera nggak masuk. Ketika bapak misalnya sujud, nih sujud, lalu letakkan tangan, lalu letakkan di bawah dan di belakang, bisa nggak duduk lagi? Kalau misalnya bapak bisa duduk, maka belum sempurna. Misal ini, bisa letak belakang, saya masih bisa duduk. Belum sempurna, tapi kalau sujud saya letakkan ke belakang, ini saya nggak bisa nih, kecuali dibantu kedua telapak tangan. Itu contohnya. Paham ya Bu ya? Jadi kalau misalnya sujudnya macam saya tadi, kurang sempurna, tapi sah sholatnya, tapi kurang sempurna. Makanya dia agak-agak, jangan pula sampai ke macam lurus badan, itu bukan sujud tuh, tidur namanya tuh. Jadi diagak-agakkan, dikira-kirakan. Ini pas nih Pak. Saya orang tinggi aja pas nih. Saya agak-agakkan. Itulah sujud sempurna. Lalu saya pernah diprotes sama bapak-bapak. Saya protes. Ustadz, iya, saya ke 7-7-nya tak kena ke lantai. Bingung saya. Macam mana nih, berarti sholat saya tak sah dong Ustadz selama ini, kata dia kan. Datanglah pengurus masjid. Ustadz, bapak itu sholatnya di ujung, pakai alat bantu kursi. Saya bilang, saya lupa menjelaskan detail. Yang maksud saya, yang 7 kena ke lantai ini orang yang normal, orang yang sehat pada umumnya. Lalu bagaimana kalau andai ada orang tua kita, ada ibu kita, ada bapak kita sholat di ujung, lalu menggunakan isyarat pada saat imam sujud dengan sempurna, dia pakai sujud dengan isyarat. Keningnya nggak kena ke lantai,
Dua, telapak tangannya nggak kena ke lantai, lututnya pun nggak kena ke lantai. Apakah sah sholatnya? Tetap sah. Mengapa? Mereka yang memiliki kekurangan saja Pak masih mau datang ke masjid Masjitah kita ini. Kenapa kok kita yang punya sempurna seluruh anggota tubuh kita tak mau datang ke masjid ini? Nanti masjid ini Pak menjelma seperti laksana perahu yang besar. Dia akan dilihatnya, oh ada ibu fulanah binti fulan yang selalu sujud, tak hanya sujud di tempat ini, tapi dia selalu sholat jamaah. Tak hanya sholat jamaah, dia mendengarkan ilmu agama. Maka masjid ini Pak, pada saat matahari itu panas, dia akan tarik satu persatu dan masuk ke dalam perahu yang besar ini. Dan dia Pak ingat dengan orang yang selalu sujud di tempat ini. Oh, dilihatnya ada Bapak Fulan bin Fulan yang tak hanya sujud, tapi dia menjadi pengurus, jadi pengelola masjid ini, dirawatnya masjid ini. Maka nanti masjid Masjitah ini menjelma dan dia berbicara, ya Allah, tolong carikan aku orang yang selalu merawat aku ketika di dunia. Dan dia selamatkan Pak. Dia tarik seluruh orang pada saat itu bercucuran keringat mencari syafaat. Tapi orang-orang yang memakmurkan masjid ini ditarik sama masjid Masjitah ini. Lalu saat itu dia bingung, ya Allah, kenapa ini ya Allah, aku kok ditarik? Lalu aku masuk di sebuah kapal yang besar dan aku merasakan nyaman luar biasa. Maka saat itu masjid Masjitah akan berbicara, engkau ketika di dunia selalu memakmurkanku. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau andai adalah orang sepanjang usianya tak pernah seribut dan datang ke masjid ini, bahkan rumahnya di depan masjid ini, ada orang Pak rumah di depan tak pernah datang ke masjid Pak, tapi ada rumah orang jauh dari masjid sering datang dia Pak. Maka jangan dianggap sepele Pak masjid ini Pak. Ketika masjid ini berkumandang, jadi masjid ini akan ingat. Sama lah Bu, ibu datang orang ke rumah kita, bapak datang orang bertamu ke rumah, datang tiap hari dia. Tak hanya datang tiap hari dia Pak, dikasihnya kita minum, dikasihnya kita makan. Kira-kira kita ingat nggak dengan tamu yang datang setiap hari bawa makanan, bawa minuman? Ingat. Tapi kalau ada orang tak pernah bertamu rumah kita, tak akan ingat kita. Nah, sama dengan masjid ini Pak. Masjid ini akan ingat kepada mereka yang selalu datang ke masjid ini, selalu memakmurkan masjid. Jadi itulah salah satu syafaat orang mendapatkan pada saat di hari kiamat. Yang kedua, syafaat Nabi SAW. Di saat itu Nabi sujud lama. Dan sujud Nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saat itu Allah katakan, ya Rasulullah, bangkitlah engkau dari sujudmu. Kenapa engkau sujud? Aku minta satu permintaan ya Allah. Apa permintaanmu? Aku lihat umatku. Siapa dia? Kita Pak. Aku lihat umatku ya Allah, mereka mencari-cari syafaat, kehausan, saking panasnya matahari bercucuran keringat sampai dengan keringatnya menenggelamkan hingga ke tenggorokannya. Lalu apa permintaanmu? Tolong ciptakan satu telaga ya Allah, haud, semoga dengan telaga tersebut ketika umatku meminumnya, mereka tak lagi merasakan kehausan. Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan Pak doa daripada Nabi Muhammad. Dan Allah ciptakan telaga. Telaga itu namanya Telaga Al-Kautsar. Semoga kita meminum Telaga Al-Kautsar Nabi SAW. Amin ya Allah. Ketika orang meminum telaga itu Pak, satu teguk tak lagi merasakan kehausan. Dan dia sampai meniti Shiratal Mustaqim dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika ulama kita menjelaskan tentang hikmah makna daripada syahadat. Jadi orang Pak tidak lagi setelah kita kajian ini tidak lagi menganggap syahadat itu kalimat yang sepele, sederhana. Tapi makna syahadat itu luar biasa Pak. Ibu selalu mengucapkan syahadat kan Bu? Selalu Ustaz. Minimal ibu mengucapkan syahadat 5 kali sehari semalam. Kapan tuh Ustaz? Waktu tahiyat. Tak hanya 5 kali, satu sholat tuh 2 kali. Tahiyat pertama, subuh tahiyat sekali. Kalau zuhur 2 kali. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita ucapkan syahadat. Kita yakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita saksikan, kita imani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang berhak disembah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya paling mudah itu Pak ketika syahadat orang, dan paling mudah lisan ini ucapkan adalah la ilaha
illallah. Jadi kalau ada orang talqin, nanti kita pergi ziarah malam kenduri ke tempat rumah duka. Jadi talqin itu ada dua, Pak. Pertama, sebelum dia meninggal, pada saat nazar sakaratul maut, ditalqin. Talqin itu lakina, didikte. Apa yang didikte? La ilaha illallah. Itu yang didikte. Jadi ibu bapak lihat orang sekarat, jangan lari. Takut. Apa pula takut? Ada orang itu langsung diktekan, Pak. Diktekan maksudnya la ilaha illallah. Ibu bapak, kalimat la ilaha illallah hebatnya hanya lidah yang goyang, Pak. Perhatikan, la ilaha illallah hanya lidah yang bergoyang. Beda kalau saya bilang, apa kabar Pak? Pasti bibir atas, bibir bawah nyentuh. Betul nggak? Apa kabar Pak? Pasti bibir atas, bibir bawah saya menyentuh. Kalau nggak nyentuh, a kan gitu kan? Tapi la ilaha illallah hanya lidah yang goyang. Bibir atas, bibir bawah tak nyentuh, Pak. Kenapa begitu? Karena Allah tahu ada hambaku, maaf, dari lahir cacat bibirnya atau yang kita kenal dengan sumbing. Meskipun ada hambaku yang sumbing, tapi masih lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Perhatikanlah Pak. Ucapkanlah la ilaha illallah. Ada nggak bibir atas bibir bawah bertemu? Tidak. Tapi pasti lidahnya bergoyang. Begitulah hikmah luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Itu talqin sebelum meninggal. Makanya tadi Imam bagus pada saat doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah pada saat aku menghadapi sakaratil maut. Kemudian talqin yang kedua, ba'dan dafni, setelah dikebumikan. Jadi dikebumikan, selalu tradisi kita buatlah talqin. Jadi setelah dikebumikan, tanah itu didatarkan atau ditinggikan sedikit, kan ditalqin. Talqin itu apa? Ada beberapa ustadz atau masyarakat, tokoh agama, imam, adat misalnya berkumpul. Berkumpul gitu baca beberapa ayat Al-Quran. Kan ada gitu kan tradisi? Itu jangan ditinggalkan, Pak. Apa fadilahnya? Di dalam kitab Umdatur Raghib karya Syekh Abdullah Al-Harari disebutkan, ketika waktu sudah dikebumikan, lalu orang berkumpul, gak pulang dia, tapi dia mentalkin bacakan ayat-ayat Allah. Di situ ada katakan tentang ketika munkar dan nankir datang, maka katakanlah man rabbuka, ana Allahu rabbi. Kan begitu kalimatnya, talqin. Apa ketika hikmah fadilah orang yang sudah ditalkinkan pada saat dikebumikan? Fa inna munkaron wa nakiron, sesungguhnya malaikat munkar dan nankir. Siapa dia malaikat munkar dan nankir? Malaikat yang akan menanyakan si mayit yang berada di alam barzah di malam pertama. Fadilah orang mentalkinkan pada saat dia sudah dikebumikan atau diratakan dengan tanah, malaikat munkar dan nankir saat itu dia katakan, wahai munkar, wahai nakir, kita akan pergi. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin bertanya kepada si mayit yang berada di alam kubur ini. Kenapa? Karena dia sudah ditalkinkan oleh saudaranya, jamaahnya pada saat dia ditutup di atas tanah. Itu fadilahnya, Pak. Itu harus diterapkan. Karena sekarang banyak orang, Pak, udah meninggal pergi dia, tak ada doa di situ. Tak betul gitu. Itu hati-hati, Pak. Orang Wahabi, itu dia ketika kuburan tak mau dia mentalkin. Tapi hikmahnya ditalkin. Itu terbebas dari pertanyaan munkar dan nankir. Itu saja Bapak Ibu yang Allah muliakan kajian kita. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.